Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ivan dan kali ini saya eh, ingin memberikan penjelasan dan memberikan gambaran-gambaran umum terkait hadis Arba'in yang ke-29, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, tahukah kamu dalam hadis ini Nabi Muhammad memegang lidahnya sendiri ketika menjelaskan bahaya ucapan? Hmm, emang ucapan itu sejahat apa sih gitu? Seberbahaya gimana sih kalau ucapan gitu. Nah, hal itu menjadi simbol betapa pentingnya menjaga lisan. Bahkan banyak ulama mengatakan bahwa keselamatan seseorang seringkali bergantung pada kemampuannya dalam mengontrol ucapan, mengontrol pembicaraan. Nah, maka ketika Nabi bersabda, maka Nabi itu memegang lidahnya sendiri. Emang bahaya ya, bahaya banget memang. Nah, agar lebih jelas lagi kita langsung ke hadisnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. An Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi ta'buduh. Allahu la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala bawabil khair as-sawmu junnatu was sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta idza balagha ya'malun. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروته سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلى حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Lumayan banyak ya teman-teman. Saking pentingnya mungkin ya. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, saya telah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahu saya tentang amalan yang masukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Apa jawaban Nabi? Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, tapi hal itu akan mudah bagi seorang yang Allah berikan kepadanya kemudahan. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepadanya, menunaikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan?" Puasa itu adalah perisai. Sedekah itu mematikan. Kesalahan sebagaimana air mematikan api dan salat seorang di pertengahan malam. Nah, tuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat dan pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka atas dasar rasa takut dan harapan. Dan mereka menaikkan infak dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari kebahagiaan yang menyejukkan mata sebagai balasan dari perbuatan baik mereka. Quran Surah As-Sajdah ayat 16-17. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pokok perkaranya adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Pokok perkaranya adalah Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, maukah engkau aku beritahu tentang kunci dan pokok dari itu semuanya? Aku menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lidah beliau dan mengatakan, jagalah ini, mulut dan lidah. Maka saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kita akan ditanya dan dihukum dengan akibat apa yang kami ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wah, adakah yang membuat orang jatuh ke dalam neraka
selain buah dari perbuatan lidah mereka sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Teman-teman semuanya, dari tadi sudah dijelaskan, dipertegaskan bahwa kalau kita ingin masuk surga, kita ingin masuk surga, dijauhkan dari neraka, itu harus kita berperang di jalan Allah. Berperang untuk menghilangkan perkara-perkara yang buruk, menghilangkan perbuatan-perbuatan yang buruk dalam diri kita. Berperang dari hal itu. Dan di akhir kata Nabi SAW camkan kepada kita semua, pertegaskan kepada kita semua bahwa yang paling gampang dan sering kita lupa merubah dosa, yaitu dari apa? Dari ucapan itu. Jadi Nabi tidak langsung yang dekat atas dulu, tapi yang paling bawah, hal mendasar. Karena seni berbicara itu memang mudah, teman-teman. Seni berbicara itu lebih mudah daripada seni mendengar. Bayangkan coba kita ini duduk bersama orang-orang teman kita lah, contohnya. Duduk bersama teman kita yang sedang curhat 3 menit saja. Kuatkah kita itu? Coba kita kalau bukan mendengar tapi menasihati dia. Bayangkan bukan 5 menit, 1 jam pun kita akan lawan, teman-teman. Memang mudah, memang. Maka itulah Rasulullah SAW camkan pada kita semua dari hal yang mendasar dulu. Karena itulah, meskipun mendasar tapi pengaruhnya sangat besar pada diri kita masing-masing. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.